ketulusan-Mu mengalir dalam hidup kami sehingga mengubahkan hidup kami. Bapa, jam ini kami serahkan kepada Tuhan. Berbicara kepada kami melalui Hamba. Biarlah hidup kami diubahkan oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa pada hari ini. Hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebagai hari peristirahatannya dan hari kemenangan bagi umat-umat Kristen. Puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anakku yang sangat saya cintai dalam Tuhan. Hari-hari yang terus kita lalui berjalan. Kita berada dalam bulan kedua, semester kedua tahun ini. Ini sudah dalam bulan Agustus. Tidak terasa bulan depan sudah September, Oktober, November, Desember, baju baru, ya kan? Amin. Lalu ucapkan selamat Natal, we wish you Merry Christmas ya. 1 jas lagi tahun depan untuk Seroba. Amin ya. Oke, hari-hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Semuanya menjadi baru. Amin. Masa kamu gitu-gitu aja? Amin. Kamu harus berubah. Setiap hari, every day, hidupmu harus berubah. Jangan terus menjadi kepompong, tetapi berubahlah menjadi ulat dan berubah menjadi kupu-kupu. Amin. Supaya engkau bisa terbang tinggi. Engkau datang ke kampus ini, belum tahu apa-apa, engkau di tempat ini diubahkan menjadi kepompong dan suatu saat engkau akan terbang tinggi menjadi kupu-kupu. Amin. Engkau akan menjadi misionaris, engkau akan menjadi guru, engkau jadi kepala sekolah, engkau akan menjadi pendeta besar dan bermimpilah untuk meraihnya. Ibu percaya, angkatan ini akan menjadi angkatan yang luar biasa. Lulusan IKSM, tidak ada yang biasa-biasa saja. Jika engkau merasa dirimu biasa-biasa saja, yang salah bukan Tuhan anak. Tapi kau salah meminta dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang spektakuler. Amin. Buka bersama-sama dengan saya firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Kita akan baca secara responsoria di bawah perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus berjalan di atas air. Saya dan kaum Hawa membacakan ayat yang ke-45. Kaum Adam akan membacakan ayat 46. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama kaum wanita. 2 ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa banyaknya orang berdaya dan angin sakau, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun meredalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap bergigit. Demikian firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan. Saya bawakan tema sampai kapan. Sampai kapan, dengan subtema akankah saya disertai selamanya. Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini mungkin tertulis di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Yang ditekankan adalah bagaimana Petrus
menjadi satu orang manusia yang mampu berjalan di atas air. Itu dituliskan oleh Matius. Tetapi dalam Injil Markus, Markus tidak menuliskannya karena Markus ingin berfokus kepada sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-45 di sana tertulis, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Apa itu? Sesudah itu, garis bawahi sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah sebuah mukjizat yang besar terjadi sebelumnya. Apa itu? Ialah Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, bayangkan. Sebuah mukjizat besar telah terjadi sebelumnya. Pasti hati murid-muridnya dan semua hati orang Kristen yang ada di situ sangat bergembira. Wow, mukjizat terjadi. Ih, keren ya. Bisa ya. Bener ya? Coba ibu mau tanya, misalnya hari pertama kalian ujian nanti ya. Ih, aku bisa. Gairah itu pasti membuatmu bersemangat untuk menghadapi ujian besok. Benar ya? Hari pertama contohnya mungkin pengantar perjanjian baru. Dengan kamu belajar sungguh-sungguh, kamu merasa bahwa ujiannya keluar semua yang kuhafal, keluar semua yang kubaca. 97 bisalah di tanganku. Betul ya? Itu akan membuat kita untuk belajar lebih lagi. Besok aku ingin lebih lagi belajar untuk mempersiapkan diri. Artinya apa? Peristiwa yang sebelumnya ini adalah peristiwa yang berkesinambungan untuk keesokan harinya atau ke depannya. Tetapi bagaimana dengan murid-murid pada saat itu? Sesudah sebuah peristiwa yang besar itu, lihat baik-baik. Sesudah peristiwa yang besar, Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Mereka disuruh oleh Tuhan bertolak lebih dulu karena Yesus harus berdoa. Kebiasaan yang Yesus lakukan, dia berdoa. Tetapi apa yang terjadi ketika jam 3 Yesus jalan bersama-sama menjalani ingin mendatangi murid-muridnya. Murid-muridnya apa yang dilakukan? Ketakutan. Anak-anakku, ada yang salah di situ. Bila saat kemarin kita melakukan mukjizat, menerima mukjizat dari Tuhan, keesokannya kita masih gemetaran. Berarti yang terjadi apa? Kita meragukan Tuhan lagi. Kita nggak percaya sama Tuhan. Ini sering terjadi, amin. Betul ya? Ini sering terjadi. Bener nggak sih Tuhan menolongku? Bener nggak sih Tuhan melakukan mukjizat? Nah, ini yang membuat apa? Tuhan mengatakan mereka degilnya hatimu. Kenapa engkau tidak percaya? Engkau baru selesai loh menerima mukjizat. Ini terjadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka baru, ibu sudah pernah bahkan itu, mereka baru menomok batu keluar air. Itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka sudah mengalami yang namanya batu bisa mengeluarkan air. Tuhan memberikan mukjizat. Tetapi Tuhan ketika diperhadapkan oleh Tuhan dengan air laut, mereka berkata apa? Tuhan, matilah kami. Tidakkah ada kuburan di tanah Mesir untuk menguburkan kami sehingga kami harus mati di laut ini? Membuat Tuhan marah lagi. Angkatlah tongkat. Taruh tongkatmu pada laut itu dan kau akan melihat dia terbelah. Anak-anakku, ini sering terjadi dalam hidup. Tuhan sudah kasih mukjizat. Kita sudah bersorak-sorak, hore, dikasih lagi. Kita bilang, Tuhan, aku gak bisa yang ini. Amin. Siapa yang sering begitu? Siapa yang masih nangis? Itu soal di sini gak ada.
Amin ya sekalian. Amin ya. Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Nah, ini tadi tema yang saya kasihkan, yang memberikan apa? Judulnya sampai kapan? Pertanyaan yang pertama, sampai kapan Allah menolong kita? Number one, the first adalah Allah akan menolong kita seumur hidup kita. Catat. Sampai kapan? Allah akan menolong kita seumur hidup kita. Mari kita melihat ayat yang ke-49 tadi. Ketika peristiwa sudah terjadi, lalu Allah, Yesus Kristus datang kepada mereka, ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Siapa mereka? Adalah murid-murid Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan tahu nggak peristiwa itu? Tuhan mengerti murid-muridnya berteriak meminta tolong kepadanya, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi apa di sana? Tetapi yang kencang. Tetapi segera ia berkata kepada mereka. Apa katanya? Tenanglah, aku ini. Oke, number one. Sampai kapan Tuhan menolong? Selamanya ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau berteriak kepada Tuhan, anakku, percayalah. Tadi jawaban apa? Segera ia akan menjawab. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika engkau dalam masalah engkau segera berteriak kepada Tuhan? Atau segera berteriak kepada ibumu? Atau kepada ayahmu? Ada jawaban nggak kalau berteriak kepada ayah? Nggak ada. Apalagi yang udah pacaran semester 5 misalnya ya. Uang makanku belum kebayar. Jangankan kau deh, aku pun enggak, katanya kan? Ya. Nanti uang makan kan dibayar semester 3 kan? Semester 5. Bang, aku belum mengerjakan tugas, aku nggak punya uang. Ya ampun deh. Abang aja belum, tapi syukur ya syukur. Tapi mau syukur belum punya pacar. Amin ya. Berteriaknya kemana? Kepada Tuhan. Anakku, Yesus tadi dikatakan dia menyempatkan diri berdoa. Jangan pernah bolong jam doamu kepada Tuhan. Jangan pernah. Karena itulah kekuatannya. Bayangkan Yesus sepanjang malam dia berdoa. Untuk apa? Untuk dia mengerti apa yang menjadi maksud Bapa dalam hidupnya. Jangan merasa dirimu lebih hebat dari Tuhan sehingga kau tidak pernah berdoa. Atau kau tidak mau berdoa. Ingat, bersegeralah berteriak kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab doa. Amin ya. Perjalanan masih panjang. Yang semester 3 masih panjang. Masih ada 3 tahun lagi ya dia. Semester 1 baru dimulai. Masih panjang. Ingat, ketika goncangan terjadi dalam hidupmu, ketika engkau ketakutan, hal yang pertama yang harus kau lakukan adalah berteriak kepada Tuhan. Perjalanan masih panjang. Bulan depan kau digoncang oleh sebuah goncangan. Berteriaklah kepada Tuhan. 2 hari lagi kau digoncangkan, 2 minggu kau digoncangkan, 2 bulan lagi digoncangkan. Hal yang harus kau lakukan adalah berteriak kepada Tuhan. 2 tahun lagi kau digoncangkan, berteriaklah kepada Tuhan. Itu harus. Supaya sampai kapan Tuhan menolongmu? Sampai kau berhenti berteriak. Sampai selamanya kita harus terus berteriak kepada Tuhan. Amin? Amin. Yang kedua, sampai kapan Allah menolong kita? Sampai kapan Allah menolong kita? Berhenti? Tidak berhenti. Sampai kapan Allah melepaskan kita? Ingat baik-baik. Allah akan melepaskan kita dari gelombang kehidupan. Ingat, Allah melepaskan kita dari gelombang kehidupan.
awas. Aduh, tubruk sana, tubruk sini. Matanya lagi jadi lebih terbuka. Tapi kalau jalannya lurus itu bikin ngantuk. Ya, itu terjadi dalam hidup kita. Semuanya harus kita alami suka duka untuk dipakai Tuhan untuk kebaikan. Seperti tuts yang ada di piano, ada mayor, ada minor. Itu sama untuk memperindah musik. Kalau semuanya kunci C aja, nggak ada kunci G, enak nggak musiknya? Enggak juga. Inilah kehidupan. Amin ya. Jadi tidak ada yang berjanji pada hidup kita bahwa hidup kita tidak akan ada badai. Hidup kita tidak akan ada gelora. Hidup kita tidak akan ada gelombang. Tidak, anakku. Sama di sini, di hidup kita selamanya harus ada gelombang dan gelora. Lalu yang Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-50 tadi, Tuhan berkata, tenang. Amin. Ibu mau tanya, siapa yang jalan? Misalnya dari sini ada batu-batu ya. Ini batu sama apa? Duri-duri sepanjang jalan ini. Yang kau lakukan apa? Menyingkirkan batu-batu dan duri-duri apa? Atau memperkuat sepatumu? Memperkuat sepatu. Amin. Ini terjadi dalam hidup kita. Bila engkau ingin berjalan di sebuah banjir, yang kau lakukan apa? Memakai sepatu bot, betul? Takut ada ular, takut ada lipan, tahu lipan? Kalajengking. Bukan kalajengkingnya, mana ya kalajengkingnya ditangkap, dibuang? Enggak. Ini terjadi. Artinya apa? Kuatkanlah imanmu lebih lagi mendekat kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan. Di dalam hidup kita, Allah akan melepaskanmu dari gelombang yang menghancurkan kapalmu. Tidak ada janji bahwa hidup kita seperti itu terus, kan? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Apa katanya? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi siapa? Bagi yang setia dan percaya. Amin. Tak ada yang berjanji jalan rata terus, anak. Di jalan raya ada macet, ada jalan bolong tadi yang Ibu bilang ya. Menjalani kuliah ini pun ke depan belum tentu. Ada yang dosen gak peduli sama kamu, ada yang kau udah belajar masih nilainya jelek, ada yang teman salah paham, ada yang ini dan itu, uangnya gak ada. Tapi ingat, ketika kau berteriak kepada Tuhan, kau akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Jangan pernah menyerah. Oke? Allah akan melepaskan kita dari gelora hidup kita. Perjalananmu tidak dijanjikan rata terus, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang ketiga, ini sangat penting. Yang ketiga adalah Allah menghadirkan kita menjadi berkat. Perhatikan ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sama-sama membaca 51. Lalu Dia naik ke perahu
ketika Yesus naik ke perahu, angin reda. Ketika Yesus berada bersama mereka, tenang, reda. Kehadiran Yesus memberikan jawaban. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus menenangkan situasi. Kehadiran Yesus menjadi berkat. Anakku, tidak ada yang menentang hal itu. Kehadiranmu harus menjadi berkat dimanapun engkau berada. Itulah tujuan orang Kristen. Amin. Yesus berulang kali mengatakan, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Untuk apa? Karena ketika engkau naik di sebuah tempat, ketika engkau masuk ke dalam sebuah rumah, hidupmu menjadi berkat bagi rumah itu. Dengan apa? Ibu selalu menekankan, dengan kebaikan hatimu, dengan kasihmu, dengan tanganmu yang rajin, dengan pikiranmu yang positif. Jangan berpikir orang rumah ini jahat sama saya, aku nggak usah masak di rumah ini. Jangan. Berpikirlah, tanganku harus bisa mengelola makanan di rumah ini, makanan yang enak untuk disajikan pada malam hari, untuk disajikan pada siang hari. Anakku, dengar baik-baik. Kemanapun kau pergi, hidupmu harus menjadi berkat bagi orang lain. Ibu percaya, kau akan diundang, kau akan ditunggu, kau akan dinantikan. Karena orang lain menikmati kehadiranmu begitu kau datang. Jangan sampai kau datang, orang bilang, kapan kau pulang? Jangan sampai kehadiranmu membuat suasana tidak baik. Siapa yang datang? Si Sevi. Aduh, janganlah, malas sekali itu. Gak pernah itu berdoa. Janganlah si Sevi, gak mau itu menyapu. Janganlah si Sevi, gak mau cuci piring. Jangan. Ingat baik. Kau lihat ada orang yang sedang gundah gulana. Kenapa? Aku mau pulang. Kenapa pulang? Di sini aja lagi. Enggak, aku mau pulang. Tapi aku kasih kalau sedang ya. Cocok. Ya. Kalian harus menjadi. Ibu terus mengagung-agungkan itu. Ya. Ibu pergi ke Kalimantan Barat. Ada banyak alumni yang ibu tidak sempat datangi. Mereka mendengar ibu datang, semua ingin dikunjungi. Kenapa? Apakah Triana baik banget? Enggak. Ibu dari dulu udah galak. Tetapi mereka paham bahwa saya sayang sama mereka. Adik-adik tingkat, kalau ada Kak Triana, mereka mengerti. Pasti bajuku nanti diprotes sama kakak ini. Dek, jangan pakai yang ini, pakai yang ini aja ya. Ringan tangan, membantu. Dek, pakai yang ini boleh. Kak, ini untuk saya ya, silahkan ambil kalau mau suka. Gak punya uang. Kak, aku mau pelayanan, gak punya uang. Ibu cuma punya 5.000. Kau mau? Pergi pelayanan. Saat dia menangis, dia curhat. Yang saya lakukan apa? Gak punya uang, gak punya makanan. Kami cuma berdoa. Kasih kepada teman. Ibu ingat sekali peristiwa. Kami makan di asrama, makan sama-sama. Tetapi ibu datang ke sana. Mereka saya kasih. Mereka kasih saya makan enak-enak. Kenapa? Hubungan baik. Hubungan baik. Ibu rindu itu terus terjadi dalam alumni kita. Amin. Suatu hari nanti Martinus pergi ke Nias. Di sana ada si Sinta, ya kan? Ada si Dian. Martinus mau datang. Kita kasih dia makan. Kenapa nak? Karena kehadiranmu jadi berkat. Aduh, si Karen mau datang. Udahlah, pura-pura nggak dengar lah kita. Karen itu kan jahat sama kita dulu. Contoh, Karen itu baik sekali di dapur di hari ini. Dimasaknya nanti kita ikan enak loh. Harus jangan jahat Karen ya, nggak dimakan masak enak. Ya nak ya? Iya, itu baik-baik. Hidupmu harus hadir menjadi berkat.
Jangan sampai orang yang punya rumah bangun duluan nak dari kamu. Kau pelayanan, tinggal sama pendeta, harus kau yang bangun lebih dulu. Kau cuci pel semuanya, rumah-rumah kau rapikan. Lalu besoknya ditanya kapan datang lagi. Kau pulang dikasih gitu ya dia. Contoh. Jadi ya, tapi itulah hidup. Ya, Agnes sering gitu. Agnes ini bangun lebih dulu ya kan. Gua ajarin dia gitu kak. Iya, ya nak ya. Sehingga hidupmu kemanapun. Supriyadi pulang kampung, dia yang tadinya bangun jam 9 sekarang bangun jam 10. Bukan. Dia akan bangun 4:30 seperti di kampus, diskon pagi, tangannya terlipat, dia bertelut di hadapan Tuhan mendoakan ayah ibunya, mendoakan semua keluarganya, mendoakan pemuda semuanya, pendeta, sehingga diberkati Tuhan. Amin. Ingat. Ya, yang ketiga tadi adalah Allah membuat kehadiran kita menjadi berkat, menjadi jawaban. Ya nak ya, kalau berjalan lihat kanan kiri, jangan musuh. Lihat di kanan, ada siapa? Mari Pak. Lihat di kiri, mari Pak. Kalau lihat di sebelah kanan sedang nangis, diapain? Biar aja. Ya, bisa kenapa nangis? Ini aku, bapakku pulang. Oh ya, ayo sama kakak yuk. Kau antarkan misalnya dia ke rumah kakaknya, ada kebaikan. Ya, ingat, kebaikan yang kau lakukan akan melahirkan kebaikan berikutnya dalam hidup. Itulah hidup ini, dunia ini perlu orang-orang baik, orang-orang yang baik, yang tulus hatinya mengasihi. Amin. Hubungan baik itu akan melahirkan, menghadirkan terus menerus kebaikan-kebaikan. Ibu percaya, ada 20 orang baik, ada 25 orang baik, ada 30 orang baik di tempat ini akan melahirkan 300 orang baik, 3 juta orang baik. Seluruh hidup kita menjadi berkat dan kebaikan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar hari ini bagaimana Tuhan membantu setiap anak-anak-Mu. Peristiwa-peristiwa yang mereka lalui mungkin membuat mereka terkadang lupa bahwa hidup mereka harus dipenuhi mukjizat kebaikan. Bapa, tolong kami agar hidup kami senantiasa percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadikan kami menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan hadir di hidup kami, jalan-jalan kami yang tidak rata, tapi Tuhan menguatkan kaki kami. Ada begitu banyak gelora dan gelombang kehidupan yang akan terjadi di depan kami, tapi Tuhan akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Terkhusus untuk seluruh anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini, apapun permasalahan kehidupan mereka, hamba berdoa buat mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Yang semester 3, semester 5, Tuhan juga tolong yang semester 1, yang baru memulai Tuhan, berkati mereka. Biarlah anak-anakku semakin mengerti panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Kami percaya mukjizat Allah akan terus terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Saya kembalikan.